Maka menuntut ilmu syar'i, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal terbaik kita yang akan menjadi bekal kita di hari pembalasan nanti. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga sampai bersambung kepada keluarga beliau, kerabat beliau, pada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani Allah rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-14 ya, dari bab mujahadah ya. Hadis nomor 108 ya. An Abi Sofwana Abdillah ibni Busrin al-Aslami, dari Abu Sofwan Abdullah bin Busri al-Aslami radhiyallahu anhu ya. Qala, menuturkan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia ya. Ini manusia yang terbaik. Siapa yang pengen menjadi orang yang terbaik ya? Man tola umuruhu ya, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya, dawa umure apik amali, iku manusia terbaik. Nek diwalik pripun, Pak? Banyak dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan ya derajatnya. Kita akan ambil faedah ya, dari hadis ini ya. Syekh Salim Al-Hilali menyebutkannya. Yang pertama, kandungan dari hadis ya, keutamaan umur yang panjang ya, keutamaan umur yang panjang yaitu apabila disertai dengan amal kebaikan ya. Sebab dengan amal tersebut seorang dapat membekali dirinya ya. Dan amal ini merupakan satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita ini cukup panjang umurnya. Kita sudah melewati separuh lebih ya. Ketika ya, a'mar ummati baina sittina wa sab'in ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nek kula meh Pak, meh sewi kurang ya, 20 tahun lagi ya. Enten sing pun swidak kathah Pak ini waktunya. Ini nikmat betul Allah berikan umur panjang. Alhamdulillah, ini nikmat. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa ngaji, kita masih bisa beramal-amal yang lain. Ini nikmat ya. Masya Allah ya. Maka kita gunakan dari setiap waktu yang Allah berikan untuk amal kebajikan. Maka Pak, kita menjadi orang yang terbaik ya. Maka jangan ngaku baik kalau belum beramal ya. Nah, ini salah satu nikmat yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, la tazulu qadama 'abdin ya,
yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seseorang, kedua kaki seorang pada hari kiamat, hatta yus'al an umrihi fima afnah, sampai ditanya nanti umurnya itu dihabiskan untuk apa. Allah panjangkan umurmu sampai 60 tahun, akan ditanya 70 tahun, ada yang 80 tahun. Selama itu ya, nanti Allah akan bertanya, kamu tak kasih umur 60 tahun ngopo wae? Ditanya nanti setiap harinya yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi jenengan yang selalu beramal soleh. Kenikmatan-kenikmatan itu akan kita dapatkan sebagai balasan dari setiap apa yang kita lakukan di dunia berupa amal soleh. Nanti akan ditanya umur ini ya. Akan ditanya tentang umur. Maka umur ini harus kita habiskan untuk kebaikan. Wa an ilmihi fima fa'al, ya. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak, ya. Ngaji, rajin ya majelis taklim, ya. Ilmunya banyak, diamalkan atau tidak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini udah habis 108 hadis, ditanya nanti Pak, bertanggung jawabkan itu. Waduh, seseorang mangkat timbang ditekoi mangke, wah lebih bahaya lagi, ndak berilmu ya. Masya Allah ya. Maka nanti ilmu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ngoja ngaji ora diamalke. Ya, Masya Allah. Maka kita berharap setiap ilmu yang kita dapatkan berusaha untuk mengamalkan ya. Berusaha untuk mengamalkan ya. Pelan-pelan diamalkan. Maka ilmu itu terjaga dengan amal. Ya, ilmu itu akan terjaga dengan amal ya. Kemudian ini ya, kaki belum beranjak Pak, belum bergerak ini kaki. Dua tadi itu kalau udah belum, masih ada lagi. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nanti juga akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta. Dua pertanyaannya, dan untuk apa dia gunakan harta itu. Sing paling akeh duite suwe tekoke ya, banyak hartanya, lama nanti pertanyaannya itu ya. Yalah, karena banyak sekali hartanya ya. Sing duite sithik cepet orang duit apa arep tekoki, ora duite ya. Nek akeh duite wis suwe kuwi ya. Masyaallah ya. Kemudian untuk apa dia gunakan ya? Saya akan tanya. Kemudian kaki beranjak, belum melangkah, masih macet ya. Wa an jismihi fima abla, digunakan untuk apa jasadnya itu? Allah berikan jasad yang kuat ya, sehat. Untuk apa ya? Untuk membela yang lemah, untuk mendolimi orang, untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Nah, jasad ini akan ditanya. Ini 4 perkara ya, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Baru kaki itu bisa melangkah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan nanti ya, untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan ya. Maka umur itu nikmat ya. Maka di akhirat nanti ya, para penghuni neraka itu mereka berteriak, disebut dalam surat Fatir ya, ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha ya, mereka menjerit itu, para penghuni neraka itu berteriak-teriak ya.
Rabbana akhrijna, apa yang mereka inginkan, ya Allah, ya, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Kami mau beramal soleh, bukan amal yang seperti kami lakukan dulu. Maknanya apa? Saya mau lebih serius ketika beramal. Saya mau tenanan nek sholat. Ya. Saya mau infak yang banyak, bukan seperti waktu itu. Ya. Ghairukunnalladzi na'mal, bukan amal yang dulu pernah saya lakukan yang asal-asalan, tidak serius. Tapi ini minta keluar dari neraka, mau apa? Mau beramal soleh, mau amal yang betul-betul amal, ya. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah beri kamu umur? Awalam nu'ammirkum, sudah saya panjangkan umurmu. Kurang apa? Itu modal betul umur itu Pak buat kita, ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang kamu dengan umur itu, ya, apakah kamu tidak berpikir dan tidak mengambil pelajaran, ya? Berlalu tiap hari, ya. Wa ja'akumun nadhir, dan juga sudah datang peringatan kepadamu. Kamu sudah diingatkan berkali-kali, ya. Sudah diingatkan berkali-kali. Beramal, tapi enggan juga beramal. Fadzuqu, rasakanlah. Fama lidzalimina min nasir, maka bagi orang zalim tidak ada penolong. Ini keinginan siapa? Mereka orang yang di neraka, pengen keluar, pengen kembali lagi ke dunia, mau apa? Beramal. Tapi cukuplah, Allah sudah memberikan umur, ya, itu modal, ya. Maka umur ini seperti modal. Ada orang itu diberi modal, ya. Maka ketika pulang, ya, ada orang itu modalnya ada, untungnya ada, alhamdulillah, berhasil dia. Ada orang itu pergi bawa modal, pulang balik modal, tapi ora entuk untung. Berarti ini ra ono, tapi modalnya sih utuh. Ada lagi pergi dia bawa modal, pulang modalnya tek, ora itu apa modalnya hilang. Ada lagi pergi bawa modal, pulang modal entek, yo tambah utang sisa. Kira-kira kita itu yang mana, Pak? Ketika nanti pulang ke akhirat itu, modal kita itu masih enggak? Atau jangan-jangan malah utang saya? Utangnya oke banget, nanti nang akhirat banyak sekali orang pada nuntut kita. Zalim sana, zalim sini, ya kan? Na'udzubillah. Maka ini umur yang Allah berikan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Maka pernah saya sampaikan, ya, Qadhi Iyad itu menyampaikannya, Fudail bin Iyad, ya, tuhsin fima baqiyah hufirolaka ma madha. Berbuat baiklah, ya, berbuat baiklah sisa umur yang ada. Kira-kira sisa itu oke apa sithik, Pak? Kira-kira yang sudah kita lakukan dan yang akan kita hadapin nanti itu lebih panjang mana? Masya Allah. Di dunia ini lah, Pak. Sisa kita ini kira-kira, kan tiap orang itu dapat jatahnya masing-masing umur tuh, Pak. Tiap orang itu jatahnya masing-masing. Kira-kira jatah umur kita ini seweh oke apa sithik? Maka berbuat baiklah. Tusin ma baqiya, yang tersisa itu gunakan sebaik-baiknya.
beliau berwasiat itu ya. Ghufirolaka maka Allah akan ampuni semua dosa yang telah lalu itu. Dengan apa? Kamu berbuat baik di sisa umur. Fa in asaa fima baqiya, tapi sebaliknya naudzubillah. Kalau kamu tetap berbuat buruk ya, dengan sisa umurmu ini, maka apa? Allah tidak akan ampuni kamu. Dan kamu juga akan bertambah dosanya yang lalu tidak diampuni. Maka kita nikmati, Pak. Kita nikmati umur ini dengan apa? Dengan kebaikan. Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ini doa Imam Ahmad. Ya Allah, matikanlah saya dalam kondisi Islam dan di atas sunnah. Maka kita tetap istiqomah hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Beragama Islam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya ya. Kondisi sebaliknya ya, seburuk-buruk manusia adalah yang umurnya panjang tetapi apa? Kehidupan di dunianya itu buruk amalnya. Ya. Amalnya tidak untuk kebaikan. Umurnya dawa, Pak. Penjahat ya. Suka mendolimi orang lain, orang mati-mati. Orang semua jengkel semua. Ya. Jengkel semua. Ya. Hingga akhirnya ketika ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak fulan, wong ora innalillah. Alhamdulillah mati akhirnya. Karena apa? Hidupnya itu ya Allah ya, membuat orang susah. Jangan sampai itu panjang umurnya tapi orang menderita gara-gara dia. Masya Allah. Ya. Maka termasuk penguasa itu ada baiknya mah dibatasi. Ya, kan? Ya. Itu kalau penguasa zalim itu naudzubillah. Penguasa zalim naudzubillah. Ya bersyukur ya. Ada batasan-batasan itu. Ya. Maka seburuk-buruk apa? Panjang umurnya tapi tidak untuk ibadah. Naudzubillah ya. Allah itu panjangkan umurnya itu supaya apa ya? Sadar kamu masih diberi kesempatan, maka segera beramal. Ya, wasari'u ya, bersegeralah ila magfiratin, menuju ampunan Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung masih ada nyawa itu, ya. Mumpung masih ada. Ketika sudah ya, tidak bisa apa-apa lagi, ketika nyawa ini dicabut, Masya Allah, yang ada hanya penyesalan ya. Yang ada penyesalan ya Allah. Kadang ngeri Pak ya. Lihat ketika takziah itu ya. Lihat orang ya, disolatkan, dipamitkan, diangkat ya. Kemudian masuk liang lahat. Naudzubillah. Ngeri sekali. Kemudian diuruk itu. Siapa yang mau nunggu? Siapa yang mau nunggu? Secinta-cintanya keluarga, ada yang mau nginap di kuburan? Nggak ada. Pulang semua. Sama siapa dia? Sama amalnya. Kalau amalnya bagus alhamdulillah, kalau amalnya buruk naudzubillah. Mengerikan sekali, ngeri sekali. Tanya oleh malaikat itu, man rabbuka. Itu yang bisa menjawab itu keimanan dan amal solehnya. Kalau tidak ada amal, mau jawab apa kita? Betapa ngerinya itu, siksa kubur itu. Maka ini kesempatan
Umur ini modal besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Maka kita gunakan setiap waktunya, bahkan setiap detiknya itu usahakan untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga kita menjadi manusia yang terbaik, panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian hadis yang ke-109. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Qala menuturkan, Hoba ammi Anas bin An-Nadri, pamanku Anas bin Nadhr. Ghoba itu artinya apa? Tidak ada, artinya tidak ikut, An Qitali Badrin, tidak ikut perang Badar. Ini perang pertama umat Islam, Faqala, maka berkata, matur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin, saya tidak ikut perang pertama kali, yang engkau waktu itu berperang melawan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La inillahu ashhadani qitalal musyrikina, seandainya Allah mentakdirkan diri ini untuk mengikuti perang, la yuriyannallahu ma asna'u, sungguh aku akan memperlihatkan apa yang dapat aku perbuat. Saya akan tunjukkan, berazam, saya akan berbuat kebaikan, untuk berperang di jalan Allah. Ini menyesal, Pak, tidak ikut perang Badar. Umat Islam itu seperti itu, Pak, kehilangan, Pak, ketika melewatkan sebuah amal. Nyesel rasanya, Pak, orang mangkat jamaah pisan. Ya Allah, kecapean, Pak, tangi-tangi, ya Allah pas lewat sholat jamaah. Nyesel, Pak, orang malahan nih, dengan orang itu malah sengaja, jadi gitu melewatkan amal itu, Pak. Masya Allah, bertekad gitu ya. Kemudian falamma kana yaumu Uhudin inkashafal muslimun, kemudian ketika perang Uhud, ketika terjadi perang Uhud, dan ketika itu banyak dari muslim inkashafa, melarikan diri, karena kondisinya waktu itu terdesak umat Islam, ketika mereka dari sebagian umat Islam itu tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, tidak turun, tidak taat, diperintahkan untuk tetap naik di bukit, tapi ternyata turun, apapun kondisinya tetap di atas, tapi ternyata tidak taat. Kemudian faqala, maka berdoa, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabuhu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Tsumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'ad. Ini kemudian dia mengatakan dengan doanya, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang mereka perbuat, yaitu para sahabat yang melarikan diri, dan aku berlepas diri menuju kepadamu ya Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian maju dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Anas bin Nadhr ini maju dan ketemu siapa?
Sa'ad bin Mu'ad, ya. Faqal, kemudian ketika bertemu Sa'ad ini, ya, menyampaikan apa? Ya Sa'd bin Mu'ad, al jannatu wa rabbin nadhar, inni ajidu rihaha min duni Uhudin, ya. Hai Sa'ad bin Mu'ad, demi Rabb dekat Uhud, ya. Demi Rabb an-nadhar, sesungguhnya aku mencium, ya, bau surga dari suatu tempat di dekat Uhud. Masya Allah, ya. Harumnya surga itu sudah tercium karena keinginan kuatnya itu, ya. Kemudian qala Sa'ad, famastata'tu ya Rasulullah ma sona'a, ya. Kemudian, ya, Sa'ad pun berucap, saya perang ya Rasulullah, ya, aku tidak mampu berbuat seperti apa yang telah diperbuatnya. Kemudian qala Anas menceritakan lagi, fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bisayf. Kemudian kami mendapati sekitar 80 sekian, ya, sabetan pedang. Itu artinya apa? Nampak di tubuhnya itu ada luka sekitar 80 sekian luka, ya. Au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin. Apakah itu kena tombak ataupun kena anak panah. Dalam satu tubuhnya itu ada 80 sekian luka, apakah pedang, tombak, dan anak panah. Kemudian wa wajadnahu qad qutila wa mathala bil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi, ya. Maka, ya, kami mendapatkannya sudah syahid, sudah terbunuh, ya, dan orang musyrik memotong-motongnya, ya, dan kami tidak mengenal apa, tidak seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya, ya. Tidak ada yang mengenalnya karena apa? Potong-potong, ya, mutilasi, ya, oleh orang-orang kafir, dan tidak ada yang mengenalinya kecuali saudarinya. Bibananihi, dari apa? Jari jemarinya. Jadi saudarinya kenal betul seperti apa jarinya itu, akhirnya ketahuilah, ya. Qala Anas, kemudian Anas menceritakan, kunna nara au nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Kami berpendapat, ya, bahwasanya atau menyangka ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut, termasuk mereka yang senasib dengan dia, ya. Asbahi, yang semisal, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi ila akhiriha, ya. Di antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ambil faedah, ya, dari hadis ini. Syekh Salim, ya, menyebutkan yang pertama, berangkat ke Badar, ya, bukanlah merupakan fardu ain. Jadi perang apa? Badar itu bukan fardu ain. Ya, makanya di sini, ya, beliau Anas bin Nadhar tidak berangkat ikut, ya. Kenapa? Karena Badar ini awalnya umat Islam hanya mau apa? Menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang mana dagangan itu kan banyak milik orang Islam ketika ditinggal di Mekah. Jadi niatnya itu, maka mereka tidak memakai pakaian perang lengkap, hanya secukupnya, dan jumlahnya berapa? Sekitar 300. Maka ternyata apa? Kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah lewat. Nah, ketika sampai Mekah,
Diumumkanlah itu Muhammad mau menyerang ya. Bahwa mereka lengkap itu dari Mekah itu membawa tentara lengkap untuk perang, jumlahnya sekitar 1000 gitu ya, melawan berapa? Kira-kira 300 sekian ya. Tapi qadarullah ya, umat Islam diberi kemenangan. Maka ini penting, kemenangan umat Islam itu bukan sekedar jumlah, kesabaran mereka ya, keimanan mereka itu yang membuat mereka menang. Maka waktu itu perang Badar belum wajib, bukan fardu ain. Jadi silahkan siapa yang mau ikut, siapa yang tidak. Maka di sini ya Anas bin Nadhr belum ikut ya. Dan tentunya dan sahabat yang lain juga tidak ikut. Kemudian ya, yang kedua, faedah yang kedua, teguhnya ya keyakinan Anas bin Nadhr dan keimanannya yang sempurna. Ya. Ini ya, dia berazam betul. Ya. Seandainya saya bisa ikut, saya akan lakukan ini. Nah, itu dibuktikan. Ya. Maka ketika Allah ya seru untuk perang Uhud, berangkat dia, dan dia membuktikan janjinya untuk membela agama Allah. Ketika Badar itu tidak ikut, maka Uhud ikut, dan dia menemukan apa yang dia inginkan, yaitu apa? Mati syahid. Banyak dari kita itu ya berjanji, mungkin belum berjanji Pak, punya keinginan ya, wah engko ya bar maghrib tak ngaji ya. Wingi wis ora mangkat gitu, wis engko nek ngaji tak tenanan ngono. Bar ning masjid ora sida Pak. Nah, kadang gitu Pak, kita ndak punya keinginan kuat ya. Wis engko ya nek poso lagi tak ngaji tenanan, tak khatamke Al-Qur'an ping ya. Bar ketemu Ramadan ya padha wae Pak. Kadang gitu Pak, punya ya ngangen-ngangene iki gitu. Kenapa? Karena kita tidak jujur. Kejujuran kita, bukan jujur, kejujuran kita ndak kuat. Ya, tapi Anas nih, ya Masya Allah, kuat sekali, dan dia jujur betul, ya atas keinginannya itu kekuatan. Maka disebutkan kesempurnaan siapa? Keimanannya yang sempurna. Maka ini penting sekali ya. Kita harus jujur kepada diri sendiri, dan memang harus dilawan betul ya untuk beramal soleh itu ya. Harus gitu ya, paksa ya. Jam 3 kan tangi angel, pasang alarm itu tangi ya. Matikan alarm itu terus jenggelek. Itu harus dilawan betul. Kalau enggak matikan sejam 3 tangi wis komat. Sering gitu Pak ya. Nah, ya sama Pak, kadang saya ya, saya jam 3 bertangi wazan seperti itu. Lewat sejam begitu saja. Tapi kalau kita bangun segera itu wudu, ya, setan hilang. Ya, maka ini ya keutamaan dari siapa? Anas bin Nadhr. Ini salah satu keutamaan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dibolehkan menetapkan hukum dengan disertai bukti-bukti yang valid yang mendukungnya. Ya, sebagaimana di sini disebutkan, terlihat pada pengenalan saudara perempuan Anas bin Nadhr, ya, atas jasadnya yang sudah dimutilasi tadi. Ya, kaum dimutilasi siapa? Kaum musyrikin, dengan melihat jari jemarinya, ya kan? Oh ini saudara saya ini, datanya dari mana? Oh, valid ini, tangannya seperti ini ya, bentuknya seperti ini ya. Maka ini penting ya untuk mendatangkan bukti supaya apa? Jelas ya bahwasanya
Ya, ini memang benar-benar ya, termasuk ya hukum itu juga seperti itu ya. Dalil-dalilnya mana ya kan? Jelas. Jadi beramal berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an ya tentunya. Kemudian ini 4 menit. Ini masih 2. Panjang ternyata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti ya, lanjutkan ya sampai kita pada hadis yang ke-109. Udah 2 hadis Pak ya. Nanti akan ditanya itu ya, an ilmihi ya. Diamalkan atau tidak ya. Kalau tidak ada nanya, beneran Pak. Alhamdulillah. Yang kemarin yang terkait dengan fikih kemarin, ada yang lupa. Kemarin kan terkait dengan waktu sholat dan sebagainya. Bagaimana hukumnya bila tinggal di daerah yang memang tidak tersinari matahari? Ketika mungkin dulu belum ada jam dan sebagainya, itu bagaimana menandai kapan waktu zuhur, asar dan sebagainya, begitu pula waktu puasa mungkin. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi patokan sholat itu matahari ya, puasa bulan. Dan memang ada wilayah-wilayah tertentu yang mataharinya itu ya, terutama ke Eropa Utara itu, bahkan ada kan orang puasa itu sampai 18 jam ya, luar biasa ya. Kemudian semakin ke sana tidak ada matahari itu ya. Sebagaimana maka saya pernah baca fatwa itu, ikutilah negara terdekat, ikuti negara terdekatnya ya. Karena memang ini udur Pak, kan tidak bisa kita melihat matahari apalagi nanti musim dingin itu salju terus itu, maka lihat negara terdekatnya ya. Mana negara terdekat ya. Nah, tentunya yang seperti ini perlu ijtihad dari ulama setempat. Karena ada kadang siang itu hanya berapa jam, itu bagaimana itu? Nah, wallahu a'lam Pak, tentunya ulama yang di sana akan berijtihad itu. Nah, puasa kita di sini berapa jam? 14 ya, 12 ya kan? Lalu sana siang itu ada yang hanya 5 jam gitu ya. Wah, enak tuh Pak. Koyone tapi yo metitilan tenan. Ya, karena musim ya kan sana kan daerah dingin gitu ya. Nah, maka ini tentunya ulama sana yang akan berijtihad. Ya, masyaallah. Moga-moga paling enak Indonesia, Pak. Enak ya toh, enak ya Indonesia. Tropis paling enak. Ya. Wallahu a'lam. Bon. Alhamdulillah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.